أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini, menurut sebagian sejarawan, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang para ulama, para sejarawan berbeda dalam menetapkan kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang berkata bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang lain berkata terjadi di bulan Rajab. Yang pasti Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Terlepas dari kapan peristiwa itu terjadi, tentu ketika kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita sedang mengembalikan ingatan kita akan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita memperingatinya itu adalah dalam rangka kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita menarik hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dapat memperoleh keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain tentu saja kita menarik hikmah apa yang bisa kita jadikan petunjuk, pedoman, dan pelajaran dalam hidup kita di dunia ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik atau Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Peristiwa ini tentu di luar batas kemampuan, akal, dan nalar manusia. Peristiwa ini membuktikan bahwa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu menembus batas-batas ruang dan waktu. Itulah yang disebut dengan mu'jizat. Oleh karena itu, kita menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan pendekatan imani, bukan dengan pendekatan nalar. Dalam beragama, kita harus bisa menyisakan ruang dalam hati kita untuk meyakini hal-hal yang tidak masuk akal. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin berbicara tentang rincian peristiwanya, tetapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Yang pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang selama ini mendukung, mengayomi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Talib. Nabi mengalami apa yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dari sini maka kita ketahui penindasan dari orang-orang kafir Mekah itu semakin berani, semakin meningkat. Kesedihan Rasulullah rasakan. Nah, diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj itu menunjukkan bahwa habis gelap terbitlah terang.
bahwa di ujung berbagai macam kesulitan itu ada harapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan untuk memberikan kekuatan moral untuk menunjukkan bahwa beliau sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi besar itu. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan, dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami apa yang disebut dengan hadisatu syaqqis sadr, peristiwa dibedahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikisahkan sebelum Nabi diperjalankan. Peristiwa ini sebenarnya terjadi beberapa kali. Dalam sejumlah riwayat dikabarkan itu terjadi pertama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, ketika sedang bermain-main dengan teman sebayanya, datang malaikat lalu kemudian membaringkannya, kemudian dibedah dadanya, dicuci kalbunya dengan air Zam-Zam. Yang kedua ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga sebelum diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini sekali lagi di luar nalar manusia. Kita hanya bisa mengimaninya karena itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang kita bisa tarik dari peristiwa ini? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dini sudah dipersiapkan untuk mengemban risalah. Dan ini adalah tugas yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Disinilah ketika Al-Quran berkata, Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Antara lain, menurut sebagian ulama, itu terjadi melalui disucikannya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, dan ketika masih kecil, serta ketika akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju kebahagiaan, perjalanan panjang harus dimulai dari titik kesucian. Itulah titik nol. Jika dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam peristiwa hadisatu syaqqis sadr, bagi kita umatnya tentu kita tidak perlu melakukan apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau telah mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak istighfar, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini senantiasa selalu bersih, jiwa kita ini selalu dalam keadaan suci. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, untuk sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memulai segala sesuatu dengan kesucian batin, dengan kebersihan hati dan jiwa kita ini. Dan itu akan menjadi energi positif, menjadi modal kekuatan yang sangat besar sekali untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu kita mulai dari titik nol, dan itulah titik kesucian yang bisa kita peroleh melalui taubat dan istighfar. Hal yang ketiga yang bisa kita tarik dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dalam perjalanan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan oleh malaikat Jibril beberapa pilihan minuman. Itu dalam kisahnya disebutkan ketika malaikat Jibril menambatkan buraq di sebuah tempat yang sekarang ini masih diabadikan sebagai Haid al-Buraq di Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, salat 2 rakaat, dan setelah itu malaikat Jibril menyuguhkan 3 cawan atau bejana yang berisi 1 susu, yang kedua madu, yang ketiga khamar.
Apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau memilih susu. Dan ketika susu yang dipilih, malaikat Jibril berkomentar dengan mengatakan, "Hiyal fitrah allati fataran nas 'alaiha." Atau al-fitrah allati anta 'alaiha. Itulah fitrah yang di atasnya kamu tercipta. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah asal kejadian. Ini menunjukkan bahwa manusia sejak awal kejadiannya, sejak awal mula diciptakan, yang pertama kali dia konsumsi adalah susu. Dan susu inilah yang membentuk pertumbuhan badan manusia. Oleh karena itu, susu itu adalah fitrah. Itu salah satu makna yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada lagi yang mempersamakan bahwa susu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dibandingkan dengan khamar, dibandingkan dengan madu. Madu itu enak, manis, tetapi tidak enak ditelan kalau dalam jumlah banyak. Khamar itu memang ada manfaatnya, tetapi dalam Al-Quran dikatakan mudaratnya juga tidak kalah banyak. Nah, dibandingkan dua minuman ini, maka susu itu adalah pilihan yang terbaik. Dan susu ini menggambarkan karakter dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah asal kejadian susu yang hampir sama dengan asal mula ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sifat dari susu itu sendiri yang berkesesuaian dengan sifat dari ajaran agama Islam. Ini bisa kita lihat dari sebuah ayat yang menjelaskan tentang proses terjadinya susu dalam tubuh hewan. Di situ dikatakan, nusqikum mimma fi butuniha min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi dari perut hewan itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan susu di antara min baini farathin, di antara kotoran, wadamin, darah, labanan khalisan, susu yang murni, sa'igan lisyaribin, mudah untuk dikonsumsi. Ini adalah tamsil dari asal mula kejadian susu yang sama dengan ajaran agama Islam. Islam itu lahir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu. Yang sangat dominan itu adalah Yahudi dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dua ajaran ini dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan telah dinyatakan berlebihan, ghulu. Maka Islam itu lahir untuk menyempurnakan kedua ajaran ini, memoderasi sikap ghulu yang ada pada dua ajaran ini, ekstremisme yang ada pada dua ajaran ini. Islam lahir tengah-tengah antara itu, min baini farathin wadamin. Sebagaimana susu itu adalah lahir dari hasil olahan makanan yang masuk ke dalam perut binatang. Dari hasil olahan itu ada yang menjadi saripati makanan yang dialirkan oleh darah, dan ada yang menjadi ampas yang disebut dengan kotoran. Di antara darah yang berwarna merah dan kotoran yang berwarna hijau atau coklat itu, keluarlah susu yang berwarna putih murni. Itu dari asal kejadiannya. Dan yang kedua, dari sifat dan karakter ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam ayat tadi dikatakan sa'igan lisyaribin, mudah untuk dikonsumsinya itu. Lezat bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Itulah karakter ajaran agama Islam, yaitu mudah untuk diamalkan, mudah untuk dilaksanakan. Tidak ada yang menyulitkan dalam ajaran Islam ini. Itulah karakter ajaran agama Islam yang tidak mengenal ekstremisme, yang tidak mengenal sesuatu yang sulit. Dalam menjalankan ajaran ini kita diberikan banyak kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra
wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menciptakan sesuatu yang menyulitkan dalam agama ini. Itulah tamthil dari ajaran Islam dengan susu yang diceritakan prosesnya dalam Al-Quran, dan ini menjadi simbol dari pilihan Rasulullah SAW terhadap susu. Itu adalah simbol dari karakter dan sifat ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, melalui peristiwa ini, mari kita hadirkan ajaran agama Islam yang memberikan kemudahan, yang memberikan kedamaian, yang menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.